diagnosis obstruktif jaundice karena tumor pankreas berdarah di T4N1. Kemudian sudah dilakukan tindakan laparotomi scanning kolis, histodegnostomi, gastrodiagnostomi, daun anastomosis, dan biopsi hepar serta pankreas. Dengan diagnosis obstruktif jaundice karena tumor pankreas T4N1 pada hepar dan GOO. Untuk kondisi pasien pagi ini masih lemah dengan tensi 145/80, nadi 90 kali per menit, abdomennya supel, tidak distensi dengan 300 cc serus. Untuk NGT-nya 0. Untuk hasil lab post op kemarin HB-nya 5,8 sudah masuk PRC 1. Sudah dikurasi pakai album juga 25% 100 cc. Hari ini pasien masih puasa, rencana puasa 3 hari. Apa? Curiganya apa? Ini dengan tumor pankreas, Dok. Iya. Jadi di keganasan pankreas itu ada terutama training yang kalau dibaca itu nanti berapa persen menjadi GO. Jadi rekomendasi untuk bypass gastroionostomi itu berapa persen? Ya, bukan berapa persen ya, berapa persen yang nantinya akan jadi GO. Mana yang lebih cepat pasien akan pass away atau meninggal dengan terjadinya GOO. Ya, itu dibaca, ada itu. Terus yang kedua, ini umurnya muda, bener ini, tumornya gede. Tumornya 15 kali 10 cm. Yang ikut operasi siapa nih? Itu siapa? Hah? Berapa tumornya? Terus? Apa? Deskripsinya apa? Yang penting kalau tumor pankreas, tumor kaput pankreas, yang penting jadi berapa apa? Mas Yusuf, apa kira-kira yang penting? Halo. Izin Dok, Wanda. Halo. Ada 4 yang penting untuk mengidentifikasi tumor kaput pankreas. Ini syaratnya apa untuk resectable? 1, usia. Tapi nggak tahu sekarang masih dipakai apa enggak. Pernah baca nggak itu? Belum pernah baca. Wih, harap ujian nih. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Itu ada di jurnal. Ya, nanti dibaca lagi. Saya ingatkan aja. Ya, saya ingatkan. Tapi kalau untuk diameter saya kira relatif ya. Usia ya. Usia itu relatif. Jadi kapan bisa reseksi itu usia itu relatif. Tapi ada 4 minimal ya. Kalau kalian mau deskripsi tumor kaput pankreas itu minimal 4 ini disebutkan. Ya. Nanti kalau saya nguji training ini nggak nyebutkan 4 ya nggak lulus. Karena ini syaratnya. Ya. Terus kapan ini kemungkinan terjadi GOO? Ya. Tumor kaput pankreas kan banyak. Terus pankreatitis utama Wirsumi itu kan 1. Tapi ada yang namanya unsinatus apa? Tutus pankreatitis aksesoria. Nah, itu kadang-kadang dia kan melingkar di belakang. Kalau di anak-anak nanti jadinya adalah apa? Penyakitnya namanya? Halo? Kalian sibuk sendiri kan? Pankreas anulare ya. Ya, jangan sibuk sendiri ya. Nanti kalian nggak pinter. Jadi ini usia muda. Mesti dicari pedigrinya. Presiden ya, gini-gini itu dicari pedigrinya, jangan numpang lewat.
barangkali maaf ya, mungkin ada keluarga atau teman atau saudara yang terkena sehingga kalian akan ditanya ini kayak gini ini nurun nggak? Gitu. Kamu bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab karena nggak biasa bicara tentang pedigree ya. Pedigree apa yang masuk kriteria pedigree-nya ini dibaca ya. Jadi nanti tahu. Jadi tidak kalau sekali baca saya kira udah. Ini kenapa kolesis tuh tidak di CBD-nya? Halo? kurang tahu terkait itu berbeda dan tumor itu bisa untuk kita mengakses CBD-nya. Ya, pertama mesti dicoba untuk ke CBD-nya ya. Satu, ya secara teknik memang lebih sulit. Yang kedua, ya ya kita tahulah antara patensi dengan tikus dengan CBD kan lebih baik di CBD. Nah, vesicavalia itu kalau udah kosong biasanya nekuk, makanya kalau terpaksa bypass ke vesicavalia-nya dengan dilepas dari liver bed, nanti dia akan kingkin ya, menekuk di ductus tikusnya ini. Sehingga itu bisa menyebabkan malah obstruksi. Dan berikutnya ini untuk kita ya, untuk kalian terutama. Jadi untuk membiasakan diri bypass ke CBD atau ke hepatikus komunisnya. Tujuannya apa? Nanti kalau ketemu hal-hal misalnya kiste pankreas ya, tipe 1 ya, itu kan harus direseksi sempurna. Paling enggak direseksi proksimal distal dan proksimalnya itu batasnya harus betul-betul yang sehat. Itu untuk latihan. Yang kedua nanti kalau ketemu ya maaf ya, moga-moga tidak cedera CBD ya. Itu kan cedera CBD kan rata-rata kan apa yang paling banyak? Nomor 1, yang keklip. Kalau ini tipe obstruksi ya. Cedera CBD kan ada 2, tipe obstruksi dan tipe leakage atau perforasi. Ya. Kalau tipe stenosis atau terklip, yang paling banyak terklip itu apa? Yang paling banyak adalah segmen proksimal dari CBD setelah ductus cysticus atau itu sudah nggak CBD namanya ductus hepatikus communis ya. Ya itu yang sering terklip dan itu dianggap seperti segmen distal dari ductus cysticus. Dibayangkan ya, pagi-pagi suruh bayangkan ya. Itu yang paling banyak. Sehingga apa yang terjadi adalah dia terjadi stenosis kemudian jaundice ya. Nah, celakanya yang namanya ductus hepatikus communis itu kan pendek ya. Rata-rata panjangnya berapa? Nah, itu ductus hepatikus communis kan antara kongruen ke pangkal dari ductus cysticus. Itu kan pendek ya. Belum lagi nanti di situ terjadi adesi. Ya memang kabar baiknya kalau tipe stenosis itu ductus hepatikus communisnya dia dilatasi atau melebar sehingga untuk melakukan bypass di tempat itu akan lebih mudah. Tapi kalau tidak pernah latihan ya susah ya. Ya. Nanti trik-triknya itu akan tercapai sendiri ya. Akan tercapai. Itu ya. Jadi GOO sekali lagi dari awal ya berapa persen sekian terus indikasi untuk Ripple atau seksi sempurna itu berapa apa aja 1 2 3 4 ya. Kalau residen nggak pernah ditanya, kalau trainee kalau pas ujian kena yang seperti itu ya ditanya. Baik lanjut. Selanjutnya Ibu
ya, perempuan 61 tahun dengan adenokarsinoma rektum sepertiga distal, sudah dilakukan ultra low anterior resection dan ileostomi protektif kemarin 2 hari yang lalu. Untuk kondisi saat ini KU-nya sedang. Ini dasar diagnosisnya apa kemarin? Dasar diagnosisnya dengan biopsi, dokter, biopsi rektum. Sebelumnya ini operasinya nggak banyak toh? Operasinya berapa? 8. Oh banyak. Ya. Ke jam 8:30 selesai. Tapi yang ada operasi silahkan naik loh ya. Ya. Yang nyiapkan operasi naik ya. Udah naik. Hah? Nah, di mana? Oke deh. Pasonan. Dasar diagnosisnya apa? Pertama dari anamnesis, pasiennya kesulitan untuk pemeriksaan fisik, tambahan. Itu penunjangnya apa? Penunjangnya sudah dilakukan biopsi rektum, dok. Itu kan ya, penunjang PA. Penunjang klinisnya apa? CT scan? Kalau CT scan ada, dok. USG ya? USG pun enggak, dok. Jadi penunjangnya untuk mengganti CT scan kontras itu USG dan foto polos korak ya. Itu nanti kalau di daerah dikerjakan ya, kalau pengen dikerjakan ya. Maksudnya kalau ada sarannya. Ya. Baik, lanjut. Kondisi pasien hari ini? Untuk pasien hari ini KU-nya sedang, dok, dengan tensi 103/70, nadi 98 kali per menit, dok. Untuk drainnya kemarin 400, hari ini 100 yang beresiko. Baik, lanjut. Selanjutnya, Bapak Ami Arsul, laki-laki 64 tahun dengan tumor retroperitoneal, suspek liposarkoma, dokter. Ya. Jadi tumor retroperitoneal yang paling banyak apa? Saya selalu menanyakan hal-hal yang selalu ditanyakan di ujian maupun di buku-buku ya. Buku-buku. Saya punya kebiasaan yang nggak tahu baik atau buruk. Saya kalau mau belajar itu, saya download dulu kumpulan soal yang internasional itu. Ya. Dari situ nanti saya baru baca bukunya. Ya, jadi di buku-buku yang kayak seperti ya case file itu kita jadi tahu yang mau ditekankan, yang mau ditonjolkan atau mau yang biasa penting itu apa. Dan pertanyaan itu adalah menggambarkan kita pada waktu mau diagnosis atau pada waktu kita diagnosis. Jadi hal-hal yang perlu ditanyakan seperti tadi itu. Kayak ini ya, tumor retroperitoneal yang paling banyak apa. Jadi kita anamnesisnya nggak kemana-mana. Ya. Nah, mungkin kita menyebutnya misalnya tumor A, tumor B yang notabene bukan retro. Ya. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan teknik operasi. Biasanya nanti ditanyakan. Kalau berhubungan dengan teknik operasi, umumnya adalah, kalau di pertanyaan adalah anatomi, ya. Landmark anatomi yang ada. Jadi di situ nanti ditanya, landmark anatomi apa yang membatasi ini. Ya, di dekat ini, lateral ini, medial ini. Sehingga kalau kita belajar itu enak. Jadi tumor-tumor retroperitoneal ya, minimal 3. Liposarkom sifatnya bagaimana? Masih ingat? Halo? Lali ya. Masih operasi tanah. Liposarkom sifatnya bagaimana ya? Ini dibaca lagi. Ya. Terus yang kedua nanti ada yang namanya sarkom yang lain. Ya apa? Ya. Sifatnya. Sehingga nanti kalau tanya dok ini kira-kira kalau dioperasi selesai nggak? Perlu kemo nggak? Perlu radioterapi nggak? Jawabnya gimana? Kalau untuk dok, kalau untuk liposarkom itu memang terapi utamanya adalah reseksi, dok, dengan reseksi tumor sampai dengan R0, dok. Tapi jika perkiraan preoperatif itu tidak resectable, maka bisa dilakukan dengan preoperatif radioterapi, dokter. Berapa persen? Lebih kurang kalau untuk preoperatifnya itu sekitar 10-20 grade, dok.
kemudian diperkirakan lagi apakah resectable atau tidak. Kemudian kalau sudah kira-kira resectable dilakukan reseksi, dokter. Nah, nanti tergantung kita lihat bisa R0, R1 atau R2, dokter. Kalau sudah R0 hanya tinggal surveillance saja tiap 3 bulan dalam 2 tahun pertama. Nah, kalau kira-kira R1 atau bahkan R2 maka dilanjutkan dengan radioterapi lagi, dokter, dengan lebih kurang 50 gray, dokter, sebanyak 25 sampai 28 kali. Dokter. Kemanfaatan radioterapi pada liposarkom bagaimana? Memang masih debatable, dok, untuk radioterapi, apalagi kemoterapi, dokter. Ya. Tapi saya pernah baca itu ada mulai dikembangkan untuk target terapi, dokter, liposarkom, dokter. Ada satu lagi, misalnya dengan TAC atau TAC itu emboli ya. Kalau ini bagaimana? Pernah baca nggak? Kalau kemoterapi yang pernah saya baca itu memang ada beberapa yang mungkin bisa dipertimbangkan, dok, seperti golongan doxorubicin, ifosfamid gitu. Cuma memang masih belum emboli dengan menggunakan obat-obat kemoterapi ya. Ini baca ya. Untuk tumor-tumor yang radioresisten, apalagi kemoresisten seperti liposarkom. Beberapa kali liposarkom itu kita kesulitan mencari pedikelnya, ya, kesulitan ya, karena saking besarnya ya. Nah, ternyata orang itu datang dengan keluhan setelah membesar. Kenapa? Logikanya, Hafiz. Karena ya kenapa? Pertanyaan buat jawab pertanyaan. Ya kenapa? Tahu? Ya kenapa? Ya karena letaknya retroperitoneal. Semua tumor retroperitoneal dia akan memberikan gejala kalau sudah besar ya. Ya. Baik, lanjut. Selanjutnya Ibu Siti Samsinah, Kolon perempuan. vaskular hepatida ganas oke. Apa yang dimaksud extended hemicolectomy? Yuk. Dari hemicolectomy berarti pengambilan kolon. Hemicolectomy pengambilan kolon ascendant sampai dengan flexura hepatica dengan batas. Enggak gitu jawabnya. Yuk yang bener lah jawabnya. Apa? Jupri mana Jupri? Jupri di mana? Apa? Oh, dia udah kandidat. Kan belum keluar nilai ininya, logistiknya. Panggil. Siap, dokter. Pak Jam kalau tidak semua. Biasanya sih biasa. Kadang nggak dulu. Yang rumahnya Semarang ya. Satu lagi ini mana? Ayo apa extended hemicolectomy? Jawabnya tidak seperti itu ya. Yang benar ah. Apa? Extended hemicolectomy. Conversum dengan cabang kaki. Kalau yang kanan jadi ada yang namanya central venous ligation CVL ya. Ya. Apa aja yang diligasi? Panggil si Jupri, saya nggak keluarin kalau nggak datang dalam 2 menit. Siap, dokter. Semuanya jam berapa? Hilangnya. Sudah mulai belum? Udah buat 2 menit, kalau nggak kesini nggak tak keluarin nilainya. Dalam pengawasan kayak gitu. Dalam pengawasan di tentara kayak gitu terus lari ya.
Hah? Keliling Jogja. Ya, apa? Ayo, Mas Heri, diulangi. Satu, arteri apa? Arteri iliokolika, dokter. Apa? Kolika? Kolika orkestra, dokter. Kolika kanan. Terus apa lagi? Kemudian cabang kanan pembuluh darah kolika media. Cabang kanan gimana? Ini extended dok. Extended dok, extended sampai kolika media, dokter. Hah? Sampai arteri kolika media, dok. Yang mana? Ini cabang kiri, dok. Kiri apa tengah? Kiri, dok. Kalau extended, dok. Cabangnya ada berapa? Cabangnya ada 2, dok. Kanan kiri, Kanan kiri, media. Media ada nggak? Bingung. Kolika media, cabang media ada nggak? Enggak, dok. Oh, jangan kalian ini. Ada nggak, Pak Ibu? Bro, ada nggak, Bro? Nggak ada. Nggak ada. Ada? Iya, nggak ada. Yakin gitu loh. Siap, dok. Ini. Ya, itu yang disebut extended. Nanti definisi dari hemikolektomi, kemudian apa itu TEM ya, TME ya, TEM itu harus pas ya. Kamu ngapain ngadep KPS wong nilaimu aja belum tak keluarin kok? Kenapa aja kamu? Jam berapa ngadepnya? Nggak peduli lah saya mau ngadep mau kagak, bodo amat. Ya, kita belajar ini aja. Dia nggak niat ya udah. Ya, lalu diingat ya, ada dua ini ya. Apa itu? Kalau kita ngomong hemikolektomi, TME itu harus ada 2 minimal ya yang kalian sebutin ya. Dental vaskulitikasi sama yang satunya apa? Pak Heru? TVL sama Dental mesorektal. Berapa limfonodi yang mesti tampak dalam sediaan? 12. 12. Ya, 12 betul. Ya. 12 harus tampak. Kalau misalnya kurang 3, padahal ini misalnya T stadium 2A gitu gimana? Perlu kemo nggak? Ini pertanyaan keren ini. Perlu nggak? Nah, itu nanti pertanyaan adalah kapan kemoterapi pada colorectal cancer. Kalau dia stadium 2A itu apa? 1, 2, 3. Ya. Kan borderline-nya kan di 2A, 2B itu. Masih lupa atau masih? Woi, sinau woi. Ya, syaratnya ya. Kalau pertanyaan, kalau misalnya 11 yang ketemu, yang satunya ketemu gimana? Ada itu. Ya, lanjut. Pagi-pagi suruh mikir. Ayo. Selanjutnya, ya. Apa yang saya sampaikan itu tadi dicari ya. Itu tenang, kalau sama saya itu semuanya pertanyaan ada di buku apa itu loh. Kumpulan itu ada piece file, ada macam-macam. Kalau nggak punya, nanti minta saya tuh di laptop saya ada itu ya. Baik, lanjut. Ayo, Nak. Usia 47 tahun dengan diagnosis peroperasinya ini adalah adenokarsinoma rektum sepertiga medial CT3XNX, dokter. Untuk pasien ini menjalani tindakan ultrasonic. Batas ular sama lar itu apa? Dari rektumnya, dokter.
di Berapa entire kalau rectum. ular itu untuk tumor rektis yang di mana letaknya? Kalau yang ular itu yang distal, Dok. Distal atau medial Distal. atau proksimal? Ya, ada berapa? Yang medial, proksimal, distal. Tadi ada distal di ular, ini medial di ular, ya. Batasnya medial, distal atau sentimeter. Coba dibuka deh. Tuh. Batasnya apa? Terminologi untuk ular dan ular. Yang ada itu sebetulnya adalah batas reseksi untuk rektum. Berapa batas reseksi untuk rektum? Ini ular ya ada, lo anterior ada. Tapi kita lebih enak kita belajar dari berapa batas reseksi untuk rektum. Berapa? 1 cm dari distal. 1 apa 2? 2 kalau di luar Di jurnalnya itu bunyinya gimana? Ini kok bisa kayak gini kan? Hah? Kalau juga bagaimana, kalau 1 bagaimana ya, nanti dibaca ya itu ya. Kadang-kadang kita menemukan rektum medial, tapi dia medialnya itu 6. Tahu ya? Medial itu secara terminologi itu kan 6 sampai 12. Ya kan? Tapi dia 6. Iya. Ya. Itu kadang-kadang kita menemukan seperti itu. Jadi nanti dibaca kalau 2 cm itu kapan dan tindak lanjutnya harus apa. 1 cm itu kapan tindak lanjutnya. Nah, nanti ada sisi negatifnya, ya. Jadi semua itu pasti ada positifnya dan negatifnya. Positifnya ya dia akan bisa mengontrol bla 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 bla, ya. Tapi negatifnya ingat, waktu durante operasi tercapai nggak reseksi bersihnya itu, ya. Nah itu yang jadi diskusi-diskusi di biasanya di pertemuan di jurnal, ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya. Ada juga yang kalau udah pendek sekali, kenapa nggak sekalian miles? Ada juga yang sudah lama mengembangkan kalau anal anastomosis itu karena teknologi, ya. Nah, kalau anal anastomosis itu dengan TAM, ya, itu benefitnya apa dan sangat bagus kalau dia tumornya di stadium berapa. Nah, nanti ada jurnal yang bilang kalau stadium sekian dilakukan ini, prognosisnya sekian, ya itu ada. Oke, ya yang visual nih momen. Ya. Karena apa? Kalau kita melakukan TAM, tapi stadiumnya udah tinggi, nah itu kan survivornya kan jadi buruk, ya. Jadi jangan khawatir, di dunia itu ada 400 jurnal baru di bidang kedokteran. 10% kira-kira lah itu surgery, ya. Digestif paling ya 1-2 lah, sampai 5 mungkin, ya. Ya nggak banyak sih, tapi tiap hari. Ya. Jadi kalau setahun ya kira-kira ya 500 yang hubungannya dengan digestif murni, ya. Kalau diturutin nanti nggak tidur, nggak main golf nanti. Ayo lanjut. Sudah melanjutkan untuk pasien selanjutnya, pasien laki-laki usia 36 tahun dengan diagnosis peroperasinya ini adalah myxoid pleomorphic liposarcoma recidivans sinistra, post Hartmann procedure dengan tindakannya ini kemarin adalah Hartmann reversal dan juga eksisi tumor oleh TS urologi dokter eksisi tumor retroperitoneal sebelah kiri, dokter. Kemudian untuk keadaan pagi ini sudah dibalikkan. Sudah. Syarat untuk mengembalikan apa?
Ini liposarkom loh. Residif nggak? Residif, Dok. Hah? Residif, Dok. Terus? Revisi lagi sama imunologi dok. Kemarin dilakukan revisi lagi oleh Direseksi kemudian di hatmanya dibalikkan. iya sekalian di Sekalian. kemarin. Dulu di hatman residu itu bukan karena kolonnya terinfeksi tumor, tapi karena cedera vaskular membuat kolonnya jadi nekrosis. Oh, ya, ya. Oh, sorry, di pertanyaan saya keliru ya. Kalau reversal itu syaratnya kalau ya memang kolorektal ya. Kalau ini ya nggak ada syaratnya saya kira ya. Karena dulu pertanyaannya kenapa ini di Hartman dulu ya, itu jawabannya ya. Gitu ya. Baik, lanjut. Hah? Kok mati nah? Hah? Mana nah? Kok grogi tuh nah? Nah ini. Ya lanjut. Saya melanjutkan dokter, pasien selanjutnya Ibu Sadiem perempuan 66 tahun, pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan atas. Dari USG-nya terdapat kolelitiasis. Kami diagnosis dengan kolelitiasis simptomatik. Kemarin batunya berapa? 2 ya? Buat residen. Kenapa disebut kolelitiasis simptomatik? Izin dokter, karena dari USG terdapat gambaran batu pada kole dan terdapat. Kenapa disebut batu kolelitiasis simptomatik? Karena terdapat batu dan menimbulkan gejala, dokter. Ya, karena batu batunya sudah menimbulkan gejala. Ya. Kalau yang asimptomatik? Batu tanpa gejala, dokter. Kenapa ada batu kolelitiasis tanpa gejala? Kemungkinan besar tidak terdapat sumbatan, dokter. Kenapa? Kira-kira kenapa? Nanti dibaca ya itu. Jadi ada namanya asimptomatik, simptomatik, dan yang ketiga adalah itis. Dan yang keempat adalah alkalkulosis kolesistitis. Itu ada 4 diagnosis dan itu semuanya ada dasar teorinya. Terus bagaimana menegakkan diagnosis itu ada, kecuali yang asimptomatik itu umumnya kan karena screening ya. Dan itu berapa persen itu ada semua angkanya ya. Simptomatik berapa persen ada angkanya, dan simptomatik yang memerlukan surgery itu angkanya ada ya, berapa persen ya. Kemudian itu dasar diagnosisnya apa ya, dari mulai klinis kemudian penunjang ya. Kemudian kenapa bisa menyebabkan itis. Itis nanti ada 2, akut dan kronik. Itu nanti jalan ceritanya bagaimana. Nah, itu nanti dikorelasikan dengan kalau kita akan operasi ya. Mana yang lebih enjoy, lebih nyaman, lebih enak, lebih gampang lah katakanlah seperti itu. Ya semuanya sih nggak ada yang gampang ya. Yang akut atau yang kronis. Kalau kronis gambarannya apa, kalau akut gambarannya apa pada waktu operasi, dan kita antisipasinya apa, itu untuk training ya. Ya terutama ya. Jadi kalau kita mau operasi kolestektomi, mau laparoskopi, mau open, itu kita tahu, oh ini operasi asimptomatik tapi pasiennya indikasi untuk operasi. Indikasinya ada 4. Ya, residen tolong itu indikasi asimptomatik kolestektomi itu ada 4. Nah, itu otomatis nanti kalau mau operasi, oh bisa siul-siul ya. Tahu ya maksudnya ya. Oh, ini nanti nggak terlalu susah lah gitu ya. Tapi kalau ketemu yang kolesistitis, apalagi yang akut, ya, saya tak jawab ya. Itu nanti
oh nanti saya akan ketemu ini ya. Itu yang kronis lebih enak, lebih nyaman ya. Ya, baik. Terus yang berikutnya adalah alkalokolus kolesistitis. Kapan itu? Lil? Kan alkalokolus kolesistitis terjadi. Patofisiologinya gimana? Izin dokter, terjadi pada saat terdapat batu dan terdapat tanda-tanda terdapat radang tanpa adanya batu, dokter. Ya, kenapa? Biasanya pada pasien apa? Dari mulai paling banyak sampai yang paling jarang penyebabnya. Yang paling banyak adalah penyebab metabolisme ya. Apa yang paling banyak? DM. Ya, paling banyak itu DM ya. Kenapa DM? Apa yang terjadi pada DM? Izin karena gangguan vaskular mudah inflamasi, dokter. Kamu kan jawabnya kayak anak baru masuk residen aja. Mana? Ya? Kenapa DM? Itu kan pertanyaan yang ecek-ecek. Pertanyaan bonus ya. Baik. Jadi itu alkalokolus kolesistitis. Nanti ada 1, 2, 3 sampai yang paling jarang adalah akibat nervus vagus. Vagotomi yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Karena apa? Vagus kanan itu salah satunya adalah mensyaratati gallbladder. Kalau gallbladdernya syaratnya terpotong, apa akibatnya? Cabang kanan terpotong. Terjadi hipomotility. Ada lagi sebenarnya yang jarang ya, Reni ya. Apa? Tadi kan 4, ada satu lagi 5 yang jarang. Jarang, tapi ada. Dia diagnosisnya itu kolik biliar, tapi tidak ada batu, tidak ada infeksi. Apa namanya? Ada. Dia tidak ada peradangan, tidak ada batu, tapi kolik biliar. Nah, nanti baca ada itu, jarang itu. Nanti diagnosisnya pakai apa ya? Dites pakai apa? Ya, ada itu ya. Hampir lupa saya. Jadi banyak ya. Batas-batasnya tadi jelas ya. Kalau residen tanya ini, kalau training harus sampai yang tadi ya. Ya. Kemudian sebelum lupa, kalau kan untuk teknik kemarin yang kamu kerjakan itu kurang elegan. Kalau zaman sekarang itu kita menganut namanya CPS. Ya. CPS itu apa? Critical View of Safety. Itu ada 5 yang harus kamu kerjakan. Ya. Nah, kamu kurang 1 kemarin tuh. Yang disebut, ya kemarin Juvan tuh ngajari itu. Malah nggak ada. Ya. Operasi ya. Jadi yang terakhir yang nggak ada kamu tuh, ada bukan terakhir, kurang 1. Yaitu adalah diseksi dari cystic plate. Itu penting ya. Kalau cystic plate-nya itu, adalah tempat menempelnya vesika vila ke permukaan hepar segmen. Segmen berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Hah? Segmen berapa? Hah? Hai. Nah, itu harus dibebaskan sepertiga distalnya. Ya. Sepertiga proksimal penempelan, sorry. Ya, sehingga nanti akan tampak 2 struktur di situ ya. 2 struktur itu akan tampak, satu struktur vaskuler, harapannya ya, kalau tidak terjadi yang aneh-aneh ya. Satu lagi struktur ductus cysticus. Kenapa CPS itu jadi penting? Jadi tingkat cedera mau open, mau laparoskopi itu
comparable, ya. Sekitar 1% sampai 1,5%. Ya. Dan kedepannya untuk generasi kalian, presiden ya, ingat ya, kalian mau open, mau laparoskopi, yang namanya cedera itu nanti akan jadi masalah. Apalagi nanti kalau RUU-nya itu jadi disahkan ya, ini lihat pasalnya itu. Bisa diselesaikan di luar pengadilan ya. Artinya apa? Itu duit. Ya. Apa sih yang menyelesaikan di luar pengadilan selain duit? Coba, nggak ada kan? Durian nggak mungkin kan? Oh iya Pak, ini saya kirim durian 1 truk dari Banyumas. Bahasa halusnya kan diselesaikan di luar pengadilan itu kan musyawarah mufakat, ya, negotable, ya, itu kan semuanya kan bahasa duit, ya, win-win solution, ya, soft skill, bawah tangan, bawah tangan tuh seneng kalau Pak Heru itu. Pak Heru itu paling seneng. Hati-hati ngamurin. Kalau Pak Heru kaki bawah. Ya, itu adalah bahasa-bahasa duit. Ya, jadi nanti hati-hati ya. Jadi residen juga harus belajar CVS, Critical View of Safety, itu ada 5. Ya, minimal itu diikuti dulu ya, pelan-pelan nanti belajar ya. Ya, light mark-nya, terus cara diseksinya ya, itu nanti lama-lama tahu ya. Nah, tolong untuk trainee dulu ya, mulai semester 2 dan seterusnya, kalian kan udah semester 2 semua toh, ke atas toh. Walaupun kolenya itu gampang ya, katakanlah, belajar itu, kesempatan kalau yang gampang itu malah dipakai untuk belajar ya. Kalau perlu didokumentasi, bikin filmnya di SU. Dan punya karya ya. Ya, itu untuk latihan. Nanti untuk antisipasi kasus-kasus yang berat, ya. Kalau kasus-kasus yang berat, itu jauh lebih rumit. Nah, nanti kalau sudah tahu step-step CVS, itu enak nanti ya. Ya. Oh, saya harus berhenti. Oh, harus bail out ya. Bail out itu kalau dalam bahasanya ya cari jalan keluar ya. Yang pertama mau di konversi itu terakhir. Konversi belum tentu lebih gampang ya. Ingat ya, konversi pada kolestektomi itu belum tentu lebih mudah ya. Ya, belum tentu ya. Bailout pertama yang disarankan adalah subtotal atau parsial. Ya. Yang kedua adalah kolestostomi, baru yang ketiga konversi ya. Kadang-kadang konversi pun ujung-ujungnya cuma di parsial. Ya. Buat apa you konversi kalau parsial? Sedangkan dengan laparoskopi parsial pun bisa. Ya. Itu ya maksudnya ya. Nah, ada beberapa jurnal sekarang itu kolestostomi, kemudian mengambil batu, kemudian dilakukan selesai ya operasi, kemudian diobservasi di kemudian hari baru postektomi itu lebih appropriate, ya, lebih baik, ya, nah itu dasarnya adalah source control ya, source control ya, itu lebih baik, ya. Daripada harus memaksakan komplit kolestektomi yang bisa menyebabkan cedera. Cuma nanti untuk kedepannya kalau kalian punya sama kayak urologi ya, kalau dia mau nefrektomi, mau melakukan tindakan di ureter atau ginjal, dia pasang stent. Nah di digestif itu juga begitu, ya sama. Jadi sebelum melakukan eksplorasi atau kolestektomi yang sulit itu dipasang stent dulu. Nah, jadi marking di situ adalah stent. Nah, sekarang sih banyak yang ICG itu bisa, tapi nanti kalau sudah bisa pasang stent dulu. Ya. Ya. Bahkan untuk pasien-pasien yang tidak jaundice, tapi dia itis. Ya, itis, tidak jaundice, pasang stent dulu. Ya. Nanti itu sebagai guidance ya untuk mengetahui bahwa ini yang kita pasang itu adalah CBD. Itu kalau mau komplit kolestektomi. Tapi di balik itu semua kita lebih aman adalah yang pertama adalah subtotal atau partial kolestektomi.
Kemudian kolesistostomi dengan mengambil batu, dengan ditambah drainase, kalau itu push ya. Kalau tidak ya ditutup. Ya. Kemudian yang ketiga adalah konversi. Sebetulnya sebelum konversi, sebelum parsial, ya, sebelum kolesistomi itu ada satu lagi apa? Fornafern. Ya di situ dibilangnya begitu, Fornafern, ya, ya kan? Makanya setiap yang mau mengerjakan operasi, saya pasti tanya ini yang mengerjakan siapa, appropriate nggak? Ya kalau misalnya mikolektomi ya masa Anas, masa Jovan kan udah nggak kelasnya ya. Ya harusnya ya Heru, Anton gitu ya. Ya, maaf ya. Tapi begitulah pendidikan ya. Ya Pak Heru ya. Biar Pak Heru tidak operasi Rina terus kan. Ya, jadi itu mesti saya tanya ya. Kalau sudah tepat kelasnya, oke. Kalau tidak tepat, ada siapa? Pasti akan tanya begitu ya. Nggak apa-apa. Di namanya pendidikan bedah itu ada 5. Kalau di luar negeri itu 5 level. Kalau kita 4 level. 4 level itu karetnya 4 ya. Sapinya 8. Jadi level yang terakhir itu adalah mandiri. Ya. Mandiri dan dia bisa bertugas as a supervisor in one day. Jadi dia sebagai supervisor di hari itu. Tapi dia bukan senior, dia ya kayak chief resident ya. Jadi chief resident itu supervisor ya di hari itu. Jadi kalau kalian sudah di label chief, harus tahu mulai dari parkir itu sampai tempat sampah. Jadi mulai depan sampai belakang itu tahu. Ya itu chief. Kalau nggak tahu ya KW ya. Maaf ya. Jadi chief itu seperti itu. Ya, harus tahu dari depan ada masalah apa di depan sampai belakang dan tahu suasana itu namanya chief a day. Jadi chief di hari itu. Jangan bain-bain ya, Pak Chief ya. Ya. Itu status yang terhormat dan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Baik, lanjut. Lipoma ya. Kapan mau dikerjakan ini? Izin hari ini dokter untuk pasien saat ini dok. Ya. Nah, limfoma nanti kamu mesti tahu dasar diagnosisnya. Ya. Kemudian stadiumnya pakai apa? Kriteria apa? Chef, kamu tahu nggak kriteria apa untuk limfoma? Oh. Saya waktu semester 2 dulu udah tahu ya. Saya aja nggak tahu mau ujian gimana. Ya, lanjut nomor 3. Ini dasar diagnosisnya apa? Kurang lengkap. Nanti dilengkapi ya. Dan kalama koas. Ini yang operasi siapa? Yang operasi siapa ini? Izin saya dok. Perforasinya di mana ini? Perforasinya di antrum dok. Antrum. Antrum itu batasnya apa dengan pylorus? Batasnya pylorus, antrum, dan korpus apa? Ada 3 itu, 1, 2, 3. Batasnya apa? Nanti dibaca ya itu. Oh ini antrum, oh ini korpus. Oh, no, pylorus jelas ya.
Iya. Ya. Kenapa kalau antrum kira-kira penyebabnya? Kayak mengisi operasi ya. Dibaca semua. Ya. Ini tuh ada koas bikin ini itu bagus banget. Ya, tentang ini gastritis, bukan perforasi gastro, tentang gastritis. Sampai dengan komplikasinya, nah, salah satunya perforasi gastro. Kita punya ini bagus banget ini, ya, ya. Cuman kurang terapinya, ya terapinya. Terapinya kan ini pas vakuotomi ya. Kita jarang melakukan vakuotomi yang surgical, ya. Itu sampai kita disindir oleh banyak jurnal ya. Jadi for undeveloped country, vacuotomy is appropriate than medical vacuotomy ya. Surgical vacuotomy appropriate than ya. For development country ya. Ya, kita nggak tahu masuk development atau negara berbunga atau ya, berflower ya, atau tidak ya. Kalau menurut saya sih masih masuk ya. Ya. Nanti vakuotomi itu ada macamnya, ada 3, silakan dibaca ya. 4 termasuk ya medical ya. Baik, udah selesai ini? Udah ya? Udah? Terus lanjut. Nanti kita bahas lagi. Ini siap? Ini silakan ya. Selanjutnya. Ini sama ya kasusnya tadi ya. Yang ngerjakan siapa ini? Ini saya Dok. Saya sama Pak Heru Dok. Ya. Baik, hari ini baik ya. Masih muda ya. Tadi 50 sekian, ini 47. Ada mau nulis training silakan dong. Ini ada sampelnya kan? Ada Dok. Sampel. Minta sama Pak Yuda ini diteliti nih. Kok sekarang muda-muda nih? Ya? Iya. Banyak yang muda-muda sekarang. Tesnya 9 ya. Oke, dari senior lain monggo ada tambahan atau ada masukan, silakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya buat pasien dan buat kita. Saya juga belajar ya kalau dengan ini. Saya itu tujuannya salah satunya adalah mengingat ya, reminding ya. Hal-hal yang pernah saya baca atau kurang nanti biasanya saya cari lagi. Ya. Sekarang enak ya, ada GPTO itu enak. Tapi jangan percaya 100% ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Itu kuasnya panggil deh. Kuasnya panggil. Udah kamu ke sana Lukman lagi. Udah mulai belum? Udah selesai? Ditunggu sudah selesai atau baru mulai? Astagfirullah. Kamu bilang jam 7:30. Lu jangan bohong dong. Nggak suka saya.